Pak, terkait dengan anggaran ini isu yang memang cukup hangat dibahas ya Pak di Ya. tahun ini. Nah, mungkin terkait dengan pemotongan transfer pusat, apa sebetulnya strategi utama yang dilakukan oleh Jawa Tengah agar tetap bisa mandiri tanpa perlu bergantung pada APBN dan juga APBD Pak, silahkan. Yang pertama, para pemirsa CNBC, terutama Mbak Sinta, saya ucapkan terima kasih ya. Terkait transfer daerah ini, yang pertama tanpa merubah program yang sudah dilakukan, terutama penjabaran daripada RPJM nasional, kemudian kita jabarkan menjadi RPJMD sampai di tingkat kabupaten kota. Artinya pemotongan ini dampaknya tidak hanya kepada provinsi, tetapi kolaborasi dengan beberapa 35 kabupaten kota. Oleh karena itu, penyelesaiannya adalah bagaimana kita kolaborasi dengan seluruh bupati wali kota untuk tidak mempunyai efek deterrent terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dan provinsi tidak bisa berdiri sendiri, ini harus kita lakukan kolaborasi bersama-sama. Contohnya misalkan, kita sudah menyusun dengan para bupati wali kota terkait dengan penataan anggaran kembali. Penataan anggaran itu apa? Jadi kita tata anggaran-anggaran provinsi, kita jabarkan menjadi anggaran-anggaran RPJMD masing-masing kabupaten kota yang langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi berdampak masyarakat itu yang paling utama adalah bagaimana layanan dasar masyarakat kita itu terpenuhi. Dari mulai pertama kita sudah gariskan 2025 itu infrastruktur, 2026 adalah swasembada pangan. 2 tahun ini antara infrastruktur dan swasembada pangan kita jadikan satu. Artinya begitu ada terkait dengan transfer daerah maupun dana bagi hasil itu dipotong oleh pusat, kita berupaya agar anggaran-anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan dirasakan masyarakat. Contoh misalnya, dalam hal infrastruktur swasembada pangan, kita mengutamakan infrastruktur yang bisa langsung bersentuhan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Contoh, bikin jalan yang menghubungkan ekonomi. Kemudian bikin infrastruktur terkait apa? Swasembada pangan apa? Saluran tersier sekunder harus tepat sasaran kepada di daerah masyarakat terdampak. Jadi pengairan harus langsung kepada masyarakat. Masyarakat tidak akan melihat bahwa sekunder itu adalah milik provinsi, primer itu adalah milik pusat, kemudian tersier miliknya kabupaten kota. Prinsip ini kita utamakan agar saluran irigasi bisa masuk sehingga swasembada pangan itu terpenuhi. Untuk wilayah kita dengan cara penataan prioritas-prioritas ini, terus misalnya lagi terkait dengan pendidikan, kita juga akan menggenjot lagi swasembada pendidikan ini infrastrukturnya apa? Sekolah-sekolah yang menjadi basis pengembangan wilayah. Misalnya kalau provinsi itu SMA, maka harus kita prioritaskan infrastruktur sekolah. Jadi layanan dasar ini terpenuhi dengan prioritas tertentu sehingga berdampak langsung kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengefektifkan BUMD. Kita Jawa Tengah punya 17, termasuk BUMD tidak hanya di provinsi, termasuk di kabupaten kota kita efektifkan kembali. Karena dengan BUMD itu efektif, maka secara tidak langsung pendapatan akan menaik. Karena apa? BUMD kita fungsinya adalah merupakan marwahnya provinsi, kabupaten, kota untuk menambah fiskal. Jadi mereka harus sehat. 17 BUMD kita lakukan evaluasi pengetatan agar dia bermanfaat. Contoh, inflasi di wilayah kita menjadi momok untuk wilayah kita. Ada spot-spot tertentu yang harus kita lakukan akselerasi agar kebutuhan bahan pokok penting masyarakat itu terpenuhi. Maka peran BUMD adalah melakukan penetrasi agar tidak terjadi inflasi tinggi. JTAP main dengan di pasar-pasar punya spot-spot terkait dengan cabai, terkait dengan bawang merah, terkait dengan bawang putih, daging, telur. Kita lakukan intervensi dengan mengefektifkan BUMD untuk melakukan penetrasi sehingga inflasi di Jawa Tengah terhitung hari ini cukup bagus sekali, bahkan mendapat piagam dari Pak Presiden. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah investasi. Karena apa? Para pemirsa CNBC termasuk Mbak Sinta bahwa kita itu membangun provinsi tidak cukup mengandalkan PAD APBD. Maka investasi salah satunya. APBD PAD kita itu hanya 15% atau 11,19%. Sisanya adalah investasi. Maka secara tidak langsung kita akan menumbuh kembangkan ekonomi baru dengan cara investasi. Investasinya apa? Baik itu yang sifatnya dari luar maupun dari dalam maupun regional. Kemudian itu yang satu. Kemudian yang kedua, investasi tidak cukup, maka aglomerasi akan kita ciptakan. Karena membangun Provinsi Jawa Tengah
Seorang bupati wali kota tidak bisa dia berdiri sendiri. Maka di Jawa Tengah sudah kita ciptakan namanya aglomerasi. Aglomerasi wilayah Solo Raya, aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Pati Raya, aglomerasi Pekalongan Raya, aglomerasi Kedu Raya, kemudian mana itu Banyumas Raya, di mana di 7 kabupaten kota akan menumbuhkan ekonomi baru. Contoh misalnya di Solo Raya kemarin kita mengadakan grid sale. Jadi grid sale dari mulai trade, tourism sama investasi kita jadikan satu, kemudian kita lakukan sale secara bersama-sama. Dalam 1 bulan itu bisa 10,7 triliun masuk di wilayah kita. Jadi ini untuk menumbuhkan. Itu yang kedua adalah investasi. Investasi di tempat kita itu apa? Jawa Tengah menjadi menarik karena investasi yang kita tarik adalah investasi yang padat karya. Padat karya adalah investasi di mana sumber daya manusia itu adalah banyak. Secara tidak langsung, satu, dia akan melakukan penetrasi terkait dengan mereduksi pengangguran terbuka. Yang kedua, pemanfaatan lahan banyak. Dan yang ketiga adalah dia akan cukup memadai apabila padat karya itu kita masifkan di wilayah kita. Termasuk tidak menutup kemungkinan Mbak Sinta bahwa padat modal pun akan kita perhatikan, tetapi prioritas kita itu. Karena kami pengen di wilayah Jawa Tengah ini pengangguran terbuka bisa kita reduksi dengan memanfaatkan sumber daya manusia kita kompetitif. Sehingga dia masyarakat kita akan lebih banyak kita manfaatnya untuk tenaga kerja. Demikian, Mbak. Baik, artinya menggunakan anggaran daerah yang ada saat ini untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar Jawa Tengah tetap bisa tumbuh positif ya Pak ya secara perekonomian, dan utamanya juga bagaimana pengendalian inflasi dan juga bisa meningkatkan investasi juga ya Pak ya di Jawa Tengah. Lalu selanjutnya Pak, Anda ini kan sering mendorong daerah untuk memperbanyak forum-forum bisnis seperti misalnya Central Java Investment Business Forum. Ini sebetulnya seperti apa sih Pak, dan seberapa besar andilnya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah? Central Java yang kita lakukan sudah mengadakan selama saya menjabat gubernur itu 4 kali. Artinya kita gubernur itu tidak hanya kepala daerah atau perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Tetapi kita itu memanage agar menjual wilayah kita. Jadi manajer marketingnya Provinsi Jawa Tengah itu saya. Jadi kita juallah investasi ini kepada seluruh masyarakat kita, termasuk investasi yang dari luar. Dan ini sangat menarik. Karena saya mengibaratkan, termasuk para bupati wali kota sudah kita branding, kalian harus menjual wilayah Anda karena itu investasi yang nanti akan menumbuhkan wilayah kita. Mereka akan berbondong-bondong. Jadi tidak hanya kita melakukan Central Java Investment aja, termasuk kita ekspansi ke wilayah provinsi lain, termasuk ke luar negeri. Kita sudah dengan Riau, kita sudah dengan Maluku Utara, kita sudah dengan Lampung, kita sudah dengan Surabaya, untuk melakukan suatu B2B, kowe perlu apa, aku duwe iki, kowe duwe apa. Jadi ini untuk menumbuhkan kembang baru. Kemudian terkait dengan forum yang kita lakukan, tidak hanya itu. Saya sudah berbicara dengan 32 negara Uni Eropa, itu di Solo. Kita jual juga wilayah kita, ekonomi terbarukan kita jual. Terus sampai hal ini tidak terbatas waktu. Kapanpun kita lakukan investasi dengan cara bikin forum-forum sehingga mereka menarik hati. Kenapa ini menarik, Mbak? Karena mereka menarik kepada kita. Satu, saya sampaikan ke mereka bahwa Jawa Tengah ini terkait dengan investasi adalah menarik. Satu, jaminan keamanan kepastian hukum itu jelas. Tidak ada premanisme. Tidak ada perizinan itu meja 1, meja 2, meja 3, nggak ada. Seluruhnya harus kita awasi dengan cara cepat. Kemudian tenaga kerja kompetitif. Kita punya BLK, kemudian sekolah-sekolah vokasi, kemudian di tempat kita juga anak-anak sekolah kita itu juga ada namanya politeknik. Kemudian mereka sudah siap untuk kita reduksi, disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang kita lakukan. Sebagai penciptaan lapangan untuk kerja baru ya Pak? menciptakan lapangan baru. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah di Jawa Tengah lahan cukup luas sekali dan banyak. Sehingga inilah yang mendorong investasi ini masuk di Jawa Tengah. Terhitung hari ini sudah hampir 66 triliun masuk wilayah kita.